Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira dan hari ini kita akan membahas mengenai identitas trigonometri. Nah, fungsi dari identitas trigonometri itu biasanya adalah soal tentang pembuktian identitas trigonometri. Jadi kita harus tahu dulu tentang identitasnya. Yang pertama kita tahu sin X, kemudian ada cos X dan tangen X. Nah, tan X adalah sin X per cos X. Terus selanjutnya ada cosec X. Cosec X adalah 1 per sin X, alias kebalikannya dari sin. Terus kemudian ada sec X, itu adalah kebalikannya dari cos, jadi 1 per cos X. Selanjutnya ada kotangan X. Kotangan X adalah 1 per tan X. Dimana tan X itu kan adalah sin X per cos X. Jadi kalau kotangan kebalikannya dari tan kan, jadinya cos X per sin X. Jadi tinggal dibalik. Sampai sini udah paham ya? Kemudian ada identitas lagi, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, dari sini, rumus ini tuh bisa kita variasiin jadi bentuk-bentuk yang lain. Misalnya kalau dimiliki di ruas kiri sin kuadrat X min 1 sama dengan, jadi ibaratnya si satunya pindah ke ruas kiri, sehingga cos X-nya harus pindah ke ruas kanan. Jadi ini jadi min cos kuadrat X karena dia pindah ruas. Jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1 bisa divariasiin jadi sin kuadrat X min 1 sama dengan min cos kuadrat X. Nah, dari sini juga bisa kita ubah nih, jadi gini, cos kuadrat X min 1. Jadi si satunya pindah ruas ke kiri, kemudian sin kuadrat X-nya pindah ruas ke kanan, jadinya min sin kuadrat X. Jadi ini sebenarnya warna hitam nih, modifikasi dari rumus yang warna merah aja. Kemudian yang nomor 8, identitas 1 plus kotangan kuadrat X sama dengan cosec kuadrat X. Nah, identitas ini juga sebenarnya adalah modifikasi dari rumus yang ini. Rumus ini kalau kita bagi sama sin kuadrat X di masing-masing ruas. Jadi sin kuadrat X dibagi sin kuadrat X, itu kan sama dengan 1. Terus cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X, itu jadinya kan cos dibagi sin, jadinya kotangan kuadrat X. Terus yang ruas kanan 1 per sin kuadrat X, jadi adalah kosekan kuadrat X. Jadi rumus nomor 8 itu juga sebenarnya modifikasi dari rumus nomor 7. Dari sini kita bisa variasi lagi nih rumusnya. Misalnya kita punya 1 min cosec kuadrat X sama dengan, jadi si koseknya pindah ke ruas kiri dan kotangannya pindah ke ruas kanan, jadinya min kotangan kuadrat X. Terus juga kita bisa modifikasi kotangan kuadrat X min cosec kuadrat X sama dengan, jadi kan ininya pindah ke kiri, terus satunya pindah ke ruas kanan, jadinya min 1. Terus yang terakhir kita punya tan kuadrat X plus 1 sama dengan secant kuadrat X. Nah, rumus yang ini juga sebenarnya adalah modifikasi dari rumus nomor 7. Tadi nomor 8 kan kalau dibagi sin kuadrat yang kedua ruas. Nomor 9 ini kalau kedua ruas ini dibagi cos kuadrat X. Jadi sin kuadrat dibagi cos kuadrat adalah tan kuadrat X. Cos kuadrat dibagi cos kuadrat jadinya adalah 1. Terus 1 dibagi cos kuadrat hasilnya jadi secant kuadrat. Jadi ini modifikasi dari yang ini. Terus dari rumus ini bisa divariasiin, jadinya tan kuadrat X min secant kuadrat X, jadi sama dengan 1 pindah ke kanan jadinya min 1. Atau kita juga bisa jadiin 1 min secant kuadrat X sama dengan ininya pindah ke kiri, jadinya tan kuadrat X-nya pindah ke kanan jadinya min tan kuadrat X. Nah, jadi rumus-rumus ini adalah rumus yang perlu kalian pahami dan hafalin sebenarnya supaya bisa melakukan pembuktian rumus identitas trigonometri. Nah, ini adalah contoh soalnya. Kalau kalian udah paham mengenai identitas trigonometri yang tadi, kita baru bisa ngerjain pembuktian identitas trigonometri. Soalnya kayak gini. Yang pertama, buktikan bahwa 1 per sin X atau sin alfa min sin alfa sama dengan cos alfa kotangan alfa. Nah, jadi untuk ngerjainnya pembuktian identitas itu kamu harus kotak-atik misalnya salah satu ruas nih.
kotak-atik yang ruas kiri, nanti hasilnya harus jadi ruas yang kanan. Atau boleh juga dilakukan sebaliknya, yaitu kerjain rumus ruas yang kanan di kotak-atik, nanti hasilnya harus ruas yang kiri. Misalnya di sini aku mau ngerjainnya ruas kiri di kotak-atik jadi ruas kanan ya. 1 per sin alfa min sin alfa. Nah, kira-kira gimana nih cara ngebuktiinnya supaya ini hasilnya jadi kayak gini? Gimana jalannya? Jadi ini tuh mendingan kita samakan penyebutnya dulu. Jadi ini kan penyebutnya sin alfa ya. Sementara ini belum ada penyebutnya, jadi kita kaliin aja. Ini dikaliin sama ini. Jadi hasilnya adalah sin alfa dikali sin alfa jadinya min sin kuadrat alfa. Jangan lupa dikasih per sin alfa. Ini kita tujuannya buat nyamain penyebut ya. Terus kita gabungin deh 1 per sin kuadrat alfa per sin alfa. Ini bisa kita satuin jadi satu pecahan karena penyebutnya udah sama-sama sin alfa ya. Terus tadi kita punya identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 gitu ya. Terus kalau misalnya di kotak-atik nih jadinya sin kuadrat alfanya pindahin ke kanan. Jadi di ruas kiri sini tinggal cos alfa kan. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Jadi si 1 min sin kuadrat alfa bisa kita ubah jadi cos kuadrat alfa per sin alfa gitu. Terus kita tahu bahwa cos kuadrat alfa adalah cos dikali cos. Jadi hasilnya cos kuadrat gitu kan ya. Jadi ini berubah jadi cos alfa dikali cos alfa per sin alfa. Jadi ini cuma kita pisahin aja jadi pengali-pengalinya. Terus lihat nih, kita maunya ngebuktiin dia supaya hasilnya jadi cos alfa dikali kotangan alfa. Di sini kita udah punya cos, di sini punya cos, di sini punya sin. Dimana kalau cos kalau dibagi sin hasilnya jadinya adalah kotangan alfa kan? Cos alfa dikali kotangan alfa karena cos dibagi sin adalah kotangan. Nah, jadi ini udah terbukti. Jadi untuk yang nomor 1 udah paham ya gimana cara ngebuktiin ini menjadi ruas kanannya. Nah, kita lanjut nomor 2. 2 sin kuadrat alfa min 1 per sin alfa cos alfa sama dengan tan alfa min kotangan alfa. Nah, di sini kita punya ruas kiri 2 sin kuadrat A min 1 per sin A cos A. Terus 2 sin kuadrat A, ini tuh bisa kita pecah jadi sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Karena sin kuadrat ditambah sin kuadrat hasilnya adalah 2 sin kuadrat gitu kan ya. Jadi kita punya sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A min 1 per sin A cos A. Pause dulu deh mah. Terus di sini kita punya sin kuadrat A ditambah sin kuadrat A min 1. Sin kuadrat A min 1 kalau di kotak-atik divariasiin dari identitas yang tadi kita punya, sin kuadrat A kalau satunya pindah ke kiri jadinya kan min 1. Terus cos kuadrat A-nya pindah ke kanan jadinya min cos kuadrat A. Jadi yang si ini nih bisa kita ubah jadi min cos kuadrat A. Sin kuadrat A min cos kuadrat A per sin A cos A. Nah, terus masih pada inget kan konsep pecahan nih, kalau misalnya kita punya 1, 2, min 1 per 3. Ini bisa kita pecahkan, jadinya 2 per 3 min 1 per 3. Di pecahan boleh kayak gini ya. Nah, ini bentuknya kan juga pecahan, jadi kita bisa terapkan cara yang sama. Jadi ini bisa dipecah jadi 2, menjadi sin kuadrat A per sin A cos A dikurang cos kuadrat A per sin A cos A. Itu ya, nggak bingung ya ngubah dari sini menjadi ini. Pakai konsep pecahan biasa. Terus kita tahu bahwa sin kuadrat A
tadi itu sama kayak sin A dikali sama sin A. Sin A ini jadi kita pisah-pisahin nih pengaliknya. Per sin A cos A. Terus yang ini juga sama, cos kuadrat A kita pecah jadi cos A dikali cos A. Jadi ini cos A dikali cos A per sin A cos A. Nah, notice gak ada bagian yang sama, yaitu sin A dibagi sin A bisa kita coret ya. Kalau pecahan cos A dibagi cos A juga bisa kita coret. Jadi sisanya tinggal yang kiri nih, kita sisanya tinggal sin A dibagi cos A. Ingat-ingat tadi di identitas, sin dibagi cos hasilnya adalah tan A. Nah, di sini kita punya sisa cos A dibagi sin A. Cos A bagi sin A adalah kotangen. Jadi min kotangen A. Nah, udah sama belum nih sama ruas kanannya? Udah sama ya, sama-sama tan A min kotangen A. Jadi ini sudah terbukti. Itu caranya. Nah, kalau udah paham kedua soal yang tadi, kita lanjut ke nomor 3. Sin A per 1 plus cos A ditambah 1 plus cos A per sin A sama dengan 2 per sin A. Untuk buktiinnya, enakan pakai ruas kiri dulu, yang di kotak-katik nih. Sin A per 1 plus cos A ditambah 1 plus cos A per sin A. Nah, dari sini enakan kita samain penyebut aja dulu. Jadi penyebutnya adalah, karena ini dua-duanya beda, ini penyebutnya tinggal dikali aja. Jadi kalau dikali hasilnya gini kan, sin A 1 plus cos A. Terus untuk atasnya tinggal dikalinya kayak gini, nyilang kan. Sin A tinggal dikali sama sin A, hasilnya jadi sin kuadrat A. Terus 1 plus cos A dikali sama 1 plus cos A. Ini jadinya sin A kali sin A tadi adalah sin kuadrat A ditambah 1 plus cos A dikali 1 plus cos A. Ini kita tulis aja dulu. Nah, terus ini gimana cara ngerjainnya? Ini yang si sin kuadrat A-nya diemin aja dulu. Terus dari sini kita kali pelangi. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. 1 dikali cos A jadi cos A. Cos A dikali 1 hasilnya adalah cos A plus cos A dikali cos A adalah cos kuadrat A. Gak bingung ya, kali pelangi ya. Per sin A 1 plus cos A. Nah, kayak gini ya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A. Ingat-ingat identitas yang tadi, sin kuadrat tambah cos kuadrat hasilnya adalah 1 ya. 1 ditambah 1 ditambah cos A ditambah cos A, hasilnya adalah 2 cos A. Ditambah bukan dikali ya, jadinya 2 tuh. Sin A 1 plus cos A. Terus kemudian di sini kita punya 1 plus 1. 1 tambah 1 adalah 2 ditambah 2 cos A per sin A 1 plus cos A. Terus perhatiin deh nih, ini atas sama bawah pembilang sama penyebut bentuknya udah mirip-mirip. Bedanya yang atas itu ada pengalinya, yaitu angka 2. 2 ditambah 2 cos A. Ini kita faktorin aja, 2-nya dikeluarin. Jadi 2 dibagi 2, di sini tinggal 1. 2 cos A dibagi 2, sisanya tinggal cos A. Jadi gitu cara memfaktorkan gitu ya. Per sin A 1 plus cos A. Karena di sini udah ada kesamaan bentuk, ini boleh kita coret aja. Jadi sisanya tinggal 2 per sin A. Nah, udah sama kan nih sama ruas kanannya. Jadi ini sudah terbukti. Kita lanjut ke soal terakhir, yaitu sek A min kosek A per sek A plus kosek A sama dengan tan A min 1 per tan A plus 1. Nah, di sini coba kita perhatiin dulu bentuknya ya, susunannya nih. Di ruas kiri, ini kurang ini, per ini tambah ini. Di ruas kanan bentuknya juga udah mirip-mirip nih. Ini kurang ini tambah ini. Itu ya kayak udah pas gitu loh, udah berpasangan gitu bentuknya. Tinggal kita akal-akalin aja supaya si ruas kiri ini hasilnya adalah yang ini.
sek A min kosek A per sek A plus kosek A. Nah, diingat-ingat tadi sek A itu identitasnya adalah 1 per cos A ya. 1 per cos A. Jadi kita jabarkan satu-satu nih identitasnya. Terus kosek A identitasnya adalah 1 per sin A. Per sek A lagi 1 per cos A. Terus kosek A jadinya 1 plus sin A. Nah, ingat ya, ini tadi tuh bentuknya udah bersesuaian. Yang ini sama yang ini, yang ini sama yang ini, yang ini sama yang ini, yang ini sama yang ini. Nah, sekarang tinggal kita akal-akalin aja nih. Tan A itu identitasnya adalah sin dibagi cos ya. Terus di sini kita baru punya bentuk cosnya aja, 1 per cos. Jadi atasnya harus ada sinnya kan, supaya sin dibagi cos kan tan. Jadi atasnya ini harusnya ada sinnya. Gimana supaya ada? Kita muncul-munculin aja dengan cara dikali 1. 1 itu bisa dipecah, bisa diubah, bisa dimodifikasi jadi sin A per sin A. Karena sin A dibagi sin A itu kan 1. Jadi ini boleh-boleh aja kalau kita giniin ya. Jadi masing-masing dari ini, keempat-empatnya kita kaliin sama sin, oke? Jadi 1 per cos A berubah jadi sin A per cos A karena udah dikali sama sin. Terus di sini 1 per sin A berubah jadi sin A per sin A per 1 plus cos A berubah jadi sin A per cos A plus sin A per sin A. Dah, sekarang tinggal dilanjut. Sin dibagi cos, tadi adalah identitas dari tan ya. Tan A. Sin dibagi sin adalah 1 per sin dibagi cos adalah tan, dan sin dibagi sin lagi-lagi 1. Nah, jadi dengan ngotak-atik bentuknya kita udah bisa ngebuktiin yang ruas kiri supaya jadi ruas kanan, udah sama nih ya. Nah, jadi di sini sudah terbukti. Nah, sampai sini dulu pembahasan tentang pembuktian dan identitas trigonometri. Terima kasih.